Hi, I'm Italo Gani, I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Panasonic. Oke, Jar, thank you ya udah datang ke Impact 2 video podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang your journey, kan? Kayaknya lo udah salah satu orang yang paling awal banget gitu ya. Mungkin boleh cerita tentang lu, your journey gitu kan. Dan juga the journey of Happy Fresh. Seperti biasa kita selalu ngomong tahun pertama, tahun kedua waktu ngebangun sebuah startup like Happy Fresh. Gimana? So, Jar, silakan introduce yourself. Boleh, cuman mungkin gue nggak dari awal banget kali ya, kayaknya kalau dari awal kayaknya jauh banget tuh. Emang seberapa jauh sih? Gue sih awalnya pertama kali mulai banget tuh 2004. Oh my god, gue masih TK kali itu. 2004, zaman-zaman kata-kata startup juga namanya belum startup. Itu belum mobile internet belum ada tuh 2004. Ya belum ada ya. Kayaknya 2008 tuh 3G mobile 3G tuh. Ya, masih SMS base. Jadi gue inget banget. Jadi gue dulu punya software development house. Ya software development ya gue servicing company lah, kayak waktu itu sempat jadi bikin software buat Astra, buat Komatsu and so on so forth. Nah, pas kira-kira I don't know itu tahun 2008 atau 2007 akhir kita sempat bikin aplikasi. Waktu itu pengen bikin aplikasi location based social network lah. Nah, pada saat itu bener kata lo kan, belum ada mobile data, belum ada. Waktu itu kita masih SMS based. Terus pas 2008 masuk, mobile data udah mulai udah mulai masuk sini juga. Waktu itu kalau masih ingat zamannya BlackBerry, nah waktu itu zamannya BlackBerry itu. Nah gitu gue akhirnya bikin Koprol yang waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah diakuisisi sama Yahoo kan. Nah, akhirnya gue bareng Yahoo tuh sekitar 3 tahun. Sama Yahoo 3 tahun, akhirnya gue bikin software development house lagi habis itu, Ice House, yang sekarang seharusnya masih ada. Nah, di sana gue bikin sekitar hampir 2 tahun lah, 2 tahun gue jalanin Ice House. Tapi kayak masih ada yang kurang gitu loh, kayaknya ada passion gue yang tidak terpenuhi lah, which is salah satu yang gue suka kan develop produk, gue suka nge-solve problem buat user lah. Nah, akhirnya waktu itu gue coba venture startup baru. Waktu itu kayak kalau sekarang gue cerita kedengarannya kocak sih. Waktu itu kita bikin enterprise communication tools. Ya, semua orang pasti kerasa, bukannya ada Slack ya? Nah, kebetulan pas waktu kita bikin waktu itu tuh tahun berapa, Jar? Itu tahun 2013 atau 2012 akhir, 2013. Waktu itu Slack di sini belum ngetop sih, to be honest. Gue pun pas bikin belum tahu tuh ada Slack. Nah, pas kita jalan udah dapet seed funding, mau raise buat series A, tiba-tiba Slack-nya booming kan. Pas Slack booming kan booming lah. Nah, habis itu ya udah kita mati, maksudnya nggak bisa fund series A. Ya udah deh, akhirnya gue udah tahu tinggal sebulan 2 bulan lagi run rate kita. Akhirnya gue udah mulai mikir-mikir next journey-nya apa sih yang kira-kira gue mau lakukan, apa yang gue tertarik, problem apa sih yang kira-kira bisa gue solve. Nah, di akhir-akhir bulan-bulan terakhir gue ngerjain startup yang sebelumnya itu, banyak bisnis model yang gue lihat lah, standar lah ya. Mungkin kalau gue biasanya misalnya gue pengen ngelihat opportunity, gue biasanya nyontek yang udah terjadi di tempat di more mature market lah ya, kayak
ya contohnya Amerika atau apa itu seperti apa sih. Nah kebetulan waktu itu bisnis model yang buat gua menarik banget itu bisnis modelnya Instacart, which is grocery kan, grocery di mana beda banget dengan grocery yang ada, online grocery yang dulu ada, which is dulu itu kan online grocery selalu modelnya inventory base kan, di mana inventorinya itu punya mereka ya mirip kayak e-commerce lah. Nah si Instacart ini kan benar-benar asset light, kerjasama sama supermarket, dan menurut gue ini interesting banget dan gue sangat bisa relate sama problem yang mereka solve. Kenapa? Karena jadi ya kalau kita udah berkeluarga, biasanya kan kita punya aktivitas rutinitas lah ya. Nah keluarga gue itu biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu, keluarga gue tuh nginep di rumah nyokap gue, tapi pas hari Minggu kita pulang ke rumah kan. Pas pulang ke rumah biasanya kan habis makan siang di luar atau gimana kita pulang ke rumah. Nah rumah gue itu depannya ada Ranch Market dan biasanya yang paling gue sebel gue paling sebel tapi this happens like almost every week. Setiap kali gue lewat situ, bini gue boleh mampir Ranch Market dulu nggak? Gue mau beli sesuatu. Nah itu gue yang oh my god, gue udah tinggal muter balik nyampe rumah, tapi gue harus ke situ lagi yang ya sebenarnya sih nggak terlalu painful ya karena dari situ kan parkiran nggak macet, tapi the fact that gue udah ngebayangin nonton TV di depan di kamar gue, TV-nya udah kebayang mau nonton apa, tiba-tiba diditur ke situ dulu yang akhirnya at the minimum kita spend I don't know at the minimum sejam. Terus juga at the minimum karena anak gue masih kecil-kecil, mereka mintanya macam-macam lah, ada yang minta ini, ada yang minta itu. Akhirnya yang tadinya mau cuman beli, I don't know, tomat apa segala macam, akhirnya belinya ya overspending lagi. Nah berdasarkan dari itu, gue bisa banget kan ngerelate sama problem yang si Instacart selesaikan. Nah habis itu ya gue udah mulai mempelajari lebih dalam, terus kebetulan gue sempat ngobrol sama temen gue yang apa namanya lagi mau setup startup baru juga, dan coincidentally dia juga lagi ngelihat online grocery gitu. Jadi akhirnya kita bareng, dan buat gue karena gue apa namanya lagi ngerjain sesuatu kan yang tadi gue bilang startup yang sebelumnya yang si enterprise communication itu, jadi gue kebetulan lagi punya tim nih, yang timnya itu ya ex Yahoo, ex Icehouse kemarin. Waktu itu kita berenam kalau nggak salah, development team itu udah lengkap tuh, udah ada iOS ya, udah ada Android-nya, udah ada back-end-nya ya. Buat gue buat startup itu luxury lah punya apa namanya dev team di awal. Nah berenam kita start atau kita develop si Happy Fresh-nya ini dari segi teknikal sama produknya, terus sampai sekarang deh. Oke. Menarik apa? Jadi gara-gara something yang lo mau lakuin lo menghindari ya, jadi lo menciptakan something lebih efisien ya. Nah sebenarnya waktu lo develop sama Guillaume sama beberapa other founders ya. Lo kenalnya bagaimana sih? Maksudnya kalau nggak salah banyak Rocket Internet team kan. Dan you are not from Rocket Internet gitu kan. Is it like emang dari dulu lo udah kenal mereka atau gimana? Karena nyari partner kan susah banget tuh, Jar. Betul. Jadi it's friends of friends sih. Jadi pas pas gue masih di Yahoo, mungkin itu tahun 2011 atau 2012, ada lu kenal sama timnya iPrice, itu apa ya nama visinya gue lupa. Nah basically dia Germans berdua sama Markus pas zaman gue masih di Yahoo. Waktu itu dia datang jadi kayak tour Southeast Asia lah, dia mau lihat bisnis model apa sih yang kira-kira jalan di sini. Nah kalau si timnya ini dia gue kenal tuh, dia exit dari Jerman ya. Yes. Ya dia punya Asia apa venture gitu. Asia Venture. FVG, Asia Venture Group. Ya gue dikenalin sama si Ramanya Daily Social tuh, gue pernah makan siang di Pacific Place. Ya gue tahu. Dia di Malaysia kalau nggak salah ya. Dia di Malaysia, sekarang di Singapura.
Oh, oke, oke, Nah, oke. jadi gue kenal sama Tim sama Markus pas gue masih di Yahoo tuh. Hmm. Nah, pas di sini kan Stefan lo kenal dong. Nah, Stefan Ya. gue kenal dari Aryo. Nah, waktu itu pas gue zaman Hmm. di Ice House. Nah, yang pas di hari-hari atau bulan-bulan terakhir di startup gue yang sebelum sebelum kita akhirnya apa berhenti atau Diakuisisi Slack. suntik eh Diakuisisi Slack. gagal gara-gara Slack. Nah, itu gue lunch bareng sama Stefan. Nah, Oh. lunch bareng sama Stefan, Stefan nanya kan gue lagi ngapain, terus gue bilang gue lagi ngerjain ini apa kompetitornya Slack dan gue lagi mau cari kerja apa nyari opportunity baru and I'm super interested with Instacart. Terus dia bilang, I'm doing the same thing. Akhirnya si Stefan bareng sama si Tim, bareng sama si Ben tuh Benjamin em, Lazada, dia COO-nya Lazada waktu Hmm. 2003-2004. Nah, akhirnya kita ketemuan lagi tuh. Nah, dari situ yang gue baru kenal sebenarnya si Ben doang, yang lainnya kan gue udah kenal. Ya udah akhirnya kita decide buat 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 jalanin. Nah, itu yang gue bilang. Jadi kan gue setuju banget nemuin partner itu super susah kan. Apalagi kalau lo nyari. Nah, kebetulan gue ya apa in this particular case kebetulan aja gitu. Jadi gue kebetulan ketemu dia yang akhirnya jadi jalan sekarang. Nah, kalau GM itu dia dulu Ex kerja Lazada, Lazada juga kan? Lazada juga, dia Ya. bareng sama si Ben. Nah, waktu itu GM Ben yang ngajak. Asik, asik. Banyak orang sukses tuh selalu bilang kebetulan, lucky gitu kan. Selalu gitu kan. Ya tapi Hebat, hebat. emang di apa namanya, di hidup ini kebetulan sama laki itu kan penting banget kan. Jadi gimana caranya kita men-setup kondisi biar kita lebih sering laki dibanding yang lain. Itu Ya. sih yang gue dari dulu dikasih tahu sama bokap untuk cari opportunity atau nge-setup environment atau situasi biar lo lebih lebih sering laki dibanding yang lain. Gimana kerja keras lah. Ya. Ujung-ujungnya itu ya lo kerja keras sering mungkin aja. Ya, benar. Nah, tandanya kan lu waktu awal itu kan lu udah punya superstar nih timnya nih. Mungkin kalau sekarang apa ya, Paris Saint-Germain kali ya. Udah ada Messi, udah ada Mbappe, ada all everybody gitu kan. Is it langsung sukses? Eh, of course jawabannya enggak kan. Kalau misalnya iya mungkin gue udah di uni atau Ordekakorn status kan, which is sekarang kan kita belum. Nah, Soon lah, soon. jadi yang apa ya, yang gue lihat misalnya tim kita itu punya pengalaman atau udah pernah melakukan sesuatu yang mirip sebelumnya ya pengalaman lah ya, itu chance of suksesnya di atas kertas lebih besar kan. Tapi di satu sisi ada biasnya juga gitu, bias di mana kayak dulu misalnya kayak kan kita of course bikin bisnis plan kan, dan di bisnis plan itu kan kita ngelihat dari kesuksesan yang dulu-dulu kan. Nah, ternyata pas kita bikin bisnis plan di awal, semua asumsi yang kita pernah buat itu is totally different. Jadi misalnya gue ngelihat, ya gue waktu itu pernah sama GM ngelihat deck kita yang lama, kita ketawa sendiri gitu. Hah? What we were thinking gitu loh, maksudnya what the hell. Jadi bener-bener lucu aja gitu ngelihat deck yang lama. Kayak ya kalau yang ini bukan lucu ya, kalau ini bukan kesalahan sih, asumsi yang kita asumsikan dan apa kita pakai buat ngeran bisnisnya. Kayak contohnya waktu itu kan kita punya asumsi tentang cost of acquisition kita berapa, terus cost of fulfillment kita berapa, basket size berapa, semuanya kan diasumsiin kan. Tapi ya ternyata pas kita jalanin itu sangat jauh sama realita gitu loh. Dan kita kan di awal karena salah satu foundernya si Tim kan dia ngeran AVG,
jadi kan apa seed funding dari visi mereka kan. Jadi kita udah tahu nih di apa di A round kita harus fundraise berapa karena si seednya udah habis dan kita ya kelihatan dari apa spendingnya kita. Nah, untungnya di tahun pertama itu si apa namanya grocery itu lagi hot banget. Jadi kita buat fundraise lumayan gampang lah. Tapi pas di round ya it's totally different thing. Kita agak susah tuh waktu di round fundraise-nya. Kalau boleh diceritain Jar di tahun-tahun pertama jadi Happy Fresh mulai tahun berapa ya? Jadi kita apa ngumpulnya tuh 2014 ya kan, 2014 akhir. Nah itu apa bikin PT, bikin perusahaannya di 2014, tapi launch di Jakarta sama kan kita launchnya bareng tuh Jakarta sama KL, Jakarta sama Ya, KL. dulu ada di luar negeri ya. Sekarang hanya Indonesia aja. Nggak, kita tetap ada di Masih Jakarta, ada. di Indonesia, Malaysia sama Thailand. Oh, oke. Nah itu 2015 Maret. Oh, oke. Nah, kalau perjalanan di 2015 itu 1 tahun pertama, itu gimana sih komposisi timnya? Berapa jumlah orangnya when you start? Pas kita kalau mungkin kalau dari segi manajemen, gue lupa ya, manajemen kita lumayan gede sih waktu itu. Mungkin sekitar 10 sampai 12. Nah, itu di tahun kedua kayaknya. Tahun pertama sih kita mungkin manajemen sekitar 6. Tapi kalau gue fokusin ke tech team, tech sama tech produk itu di awal di tahun 1-2 tahun mungkin sekitar 20 sampai 30. Ya 20-an lah tahun pertama, tahun kedua. Nah, itu beda banget tuh apa ya, gue ngelihat ya apa misalnya gue ngelihat tech produk kita dulu sama sekarang, di mana ya kalau tim lo masih kecil terus udah gitu tim lo mayoritas orang yang udah kerja bareng cukup lama, soalnya kan tim gue mereka kerja bareng udah ada yang 5 tahun kerja bareng, ada yang udah lama lah, jadi nggak usah ngasih tahu mau apa, kayak udah sama-sama tahu maunya apa, tuh kayaknya things moves very fast lah. Kayak cepat banget bikin develop feature, develop apa namanya anything very quick lah. Nah sekarang pas gue in the hundreds ngapa-ngapain susah banget. Jadi sebenarnya masa-masa awal, masa-masa honeymoonnya kali ya. Golden. Everything so nice, building product, dapat fresh money gitu ya. Jadi assumption awal itu jadi hal yang bisa dibilang sangat penting ya, dan I think bukan lu aja sih, beberapa founder besar juga kayak si Rama Sayurbox cerita dia udah bangun Gojek, begitu ada di video podcast dia sama gue juga, dia bahan Sayurbox ngelakuin hal yang asumsi lagi gitu kan. Gimana ya Jar ya ilangin that habit ya untuk founder baru ya, how to be super self awareness itu ya? Susah sih, tapi kan kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita mau ngedisrupt suatu industri kan mau nggak mau kan assumption itu harus selalu terjadi kan. Cuman ya mungkin apa ya, kalau gue belajar dari gue yang kemarin itu, kita denialnya tuh kelamaan gitu loh. Maksudnya denial enggak, we'll get there. I mean, it's just a matter of time. Nah, itunya yang kayak kita married to the assumption gitu loh. Padahal kan harusnya namanya apa ya? Namanya ya lo harus bisa agile, di mana ya lo adopt sampai ke sini gitu. Nah, kemarin sih kayak kita udah, kalau kita sih terlalu married sama assumption yang ada, yang akhirnya ya kita mencoba do anything we can buat dapetin this number gitu loh, which is ya I would do definitely differently, misalnya melakukan yang mirip-mirip lagi sih.
Ya sih, karena kalau lu menciptakan something yang baru, nobody knows kan. Ya, Ya, I think konsistensi yang akan merubah itu. Tapi dan kayaknya ya, waktu si Jonathan Haldock juga same gitu kan. Aduh, gue dulu melakukan hal ini bodoh banget gitu. Harusnya ngelakuin ini gitu. Kayaknya emang journey-nya harus jatuh dulu kali ya. Harus jatuh dulu baru bangun. Maksudnya harus pelajarin. Maksudnya kalau masuk ke dalam industrinya, lu doing the execution and then you know how hard the ecosystem is kali ya. Jadi ya. sebenarnya kan lu nggak punya pengalaman di online grocery sebelumnya gitu kan. Is it something new for you and how you learn so much from that industry? Eh, ya definitely lah ya kayak apa namanya another assumption yang kita buat di awal, again waktu itu kan karena apa ya founder-foundernya cowok semua, jadi mungkin kita punya bias juga kan tentang tentang problem yang ada kan. Kayak gue kan yang tadi gue cerita, problemnya gue itu problem di mana yang gue nyupir dan apa namanya, dan sebenarnya kan yang lebih sering belanja tuh ibu-ibu gitu loh. Nah, salah satu assumption yang waktu itu di awal kita bikin adalah convenience itu dihargai lumayan besar di market yang kita ada. Nah, realita is convenient itu tidak terlalu dianggap sesuatu yang berharga gitu loh di market kita, beda dengan apa namanya, dengan more mature market lah. Kayak contohnya dulu kita ngira kita bisa nge-charge delivery fee 50.000. Nah, kalau fast forward ke sekarang, misalnya gue bilang kalau ada, ya gue kirim apa, ongkos kirim kita 50.000, nggak ada yang mau kan. Maksudnya itu kan benar-benar di apa market yang udah mature bisa terjadi. Kenapa ya? Karena satu, convenience dihargai sangat tinggi, terus kedua ya mungkin dari sisi apa namanya, dari sisi penghasilan yang didapat juga udah lebih besar kan. Nah, terus mirip juga nih waktu itu jadi kan pertama kali kita buka di Indonesia sama Malaysia. Terus kita buka di Thailand. Nah, nextnya kita buka di Taiwan. Nah, di Taiwan itu, Taiwan kan kalau kita lihat dari market-market yang kita ada sekarang, itu market yang paling mature dalam arti ekonomi, dalam arti ya many things lah ya. Taiwan udah jauh dari segi online jauh lebih maju dibanding market-market yang lain. Nah, asumsi yang kita bikin waktu itu, mereka itu bakal secara basket size lebih besar, ya kan? Itu asumsinya ya, of course mereka lebih besar, makanya kita berani masuk ke sana. Kenapa? Dia kan lebih dari segi labor cost lebih tinggi, jauh lebih tinggi lah dibandingkan Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Makanya kita bisa berani masuk ke sana karena basket size-nya kita asumsinya lebih gede. Pas sampai ke sana ternyata behavior dari orang Taiwan, Taipei gitu kan, kita nggak tahu, jujur gue nggak tahu sih kenapa mereka itu belinya dikit-dikit tapi sering. Jadi secara basket size kecil, tapi dia belinya beberapa kali gitu. Nah, buat Lebih susah dong logistiknya. exactly buat gua yang baru mulai, boncos itu. Maksudnya kita kan dapat duit dari basket size. Buat fulfillment kita subsidi. Nah, ini dibalik nih. Basket size-nya dikecilin tapi fulfillment-nya sering. Ya, boncos lah, makanya akhirnya kita decide di tahun kedua untuk apa namanya, fokus di 3 negara aja, which is Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Nah, Taiwan akhirnya kita pull out dari Taiwan. Salah satu alasannya ya buat apa ya? Buat satu fokus, kedua fokus kan sebenarnya dari segi apa ya? Capacity dari kita ngefokusin apa yang kita lakukan, terus kita fokus funding ya kan kita cuman punya so much, misalnya kita spread ke semuanya ya mungkin apa namanya,
chance buat suksesnya lebih kecil ya. Akhirnya kita decide buat fokus di 3 negara itu. Ya. Nah, kan banyak diskusi between e-commerce player, e-commerce founders itu salah satu challenge nge-develop e-commerce di Indonesia kan logistiknya mahal dan GDP kita rendah sehingga basket size juga rendah gitu kan. Nah, is it correct? Dan gimana tuh how you guys actually awal-awal ngakalin itu ya? Nah, kalau ngakalin sih of course di awal udah pasti kita subsidi kan. Nah, cuman ya kita belajar nge-optimize si fulfillment cost-nya ini. Jadi memang betul komponen cost paling gede di kita itu di fulfillment cost. Tapi kalau kita compare dari awal sampai sekarang, kita udah mungkin fulfillment cost udah tinggal 20 atau ya 20-25% dari when we first started lah ya. Dan kalau kita ngomongin at least buat kasusnya Happy Fresh, economic of scale-nya pada saat pandemic yang kemarin di mana hampir semua orang dipaksa buat online, ya kita udah bisa positif. I see. Tapi kan waktu lu start belum ada COVID kan, jadi Belum. challenge-nya beda banget ya, beda banget. Beda Nah, di saat-saat itu gimana sih sampai kalian, waktu itu kan pasti ada masa-masa sulit, terus lu mulai menemukan pattern dari online groceries yang sempurna itu kira-kira apa ya indikator-indikatornya atau matriks apa sih yang kalian obsesi banget untuk melihat hal-hal journey to this product market fit ya, Jara? Kalau kita, jadi kan kita tahu selama setahun, 2 tahun, kita akhirnya kan tahu kan atau lebih mengenal kelemahan-kelemahan bisnis modelnya kita tuh apa sih. Dan ini berdasarkan dengan kita ngomong sama customer dan minta feedback dari customer lah. One of the biggest pain point dari kita itu adalah out of stock. Kenapa? Karena inventory-nya kan bukan punya kita kan. Nah, ini salah satu masalahnya. Jadi kalau dari segi matrix yang kita kita selalu lihat itu adalah kita punya yang namanya perfect journey. Nah, di perfect journey ini ada macam-macam lah. Kayak contohnya nggak boleh ada yang out of stock, terus delivery-nya nggak telat, terus pas check out ada slot di hari ini. Soalnya kan kalau di Indonesia sih nggak terlalu masalah, tapi kalau kayak contohnya di Malaysia, misalnya lo mau check out sekarang, lo belum tentu bisa check out sekarang, baru bisa check outnya besok. Nah, ini salah satu indikatornya itu. Terus setelah post check out dari segi payment harus flawless lah. Flawlessnya itu kalau di kita salah satu challenge-nya adalah misalnya lo bayar pakai credit card atau debit card. Nah, jumlah di awal itu belum tentu sama dengan jumlah di akhir. Gara-gara macam-macam, misalnya ada out of stock atau ada barang yang harus ditimbang yang akhirnya total akhirnya beda. Nah, beberapa credit card itu atau beberapa debit card mereka refundnya tuh butuh waktu dulu. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Nah, kita mau make sure perfect journey itu ininya nggak ada. Terus udah gitu kualitas yang akhirnya delivery ke customer kualitasnya seperti apa. Nah, semuanya mayoritas dari matriks si perfect journey ini ada di data kita, tapi ada juga yang kualitatif. Jadi yang kualitatif kita singkirin. Nah, kita fokus yang di kuantitatif datanya dan kita fokus di bikin subset dari user kita ini yang masuk ke perfect journey makin banyak. Nah, ini yang kita fokusin. Nah, dari sinilah kelihatan inisiatif apa sih yang kita harus benerin. Jadi sebenarnya lu pakai cohort lah ya, cohort analisis ya. Jadi kasarnya kan tadi lu bilang subset dari orang yang having a perfect journey akan indirectly atau directly impact to the retention of this person untuk come back and repeat ya.
Yeah. How obsessive you guys ngeliatin cohort analysis? Is it like seberapa sering sih meeting itu? Is it daily? Is it weekly? Sebenarnya kita nggak ngelihatnya daily sih, kita lebih ngelihatnya monthly cohort sih kalau buat ini. Oke. Dan sebenarnya kalau lu melihat kayak mungkin habit juga kan, awal Happy Fresh orang mungkin belanja, gua nggak tahu, mungkin cuman berapa kali dalam sebulan. Mungkin kalau sekarang udah berapa kali dalam seminggu kali ya? Ya, jadi kan kita ngelihat si household itu dia punya misalnya expanding buat their grocery. Nah, di awal target kita itu nge-capture sekitar 50% dari total spendingnya mereka. Nah, itu translate ke sekitar 2,1 trip per bulan. Nah, pas COVID ini yang tadinya 50% ini udah di atas 50%. Kita ngelihatnya ini udah di atas 50%, dan apa namanya? Pas PPKM udah di-relax, of course turun lagi kan, tapi nggak turun ke di mana yang waktu itu si 50%-nya tersebut. Walaupun jadi kan naik, nah pas turun tetap turunnya masih di atas rata-rata yang kemarinnya sih, which is Jadi menarik, lu bilang 50, lu sama internally di kalian lu ngeset 50% orang pindah ke online gitu. Lu ketemu angka 50% itu seperti apa gitu? Kenapa 50% gitu kan? Apakah kayak istri gua anak Happy Fresh banget, kayaknya di atas 50%, tapi mungkin marketnya dikit gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa angka 50%? Is it menurut lu 50% angka yang cukup bagus, dan apakah bisa dibilang bahwa kalau kita mau merubah habit orang dari offline ke online, 50% is a good target? sebenarnya sih nggak ada, to be honest, nggak ada scientific apa namanya proses di mana kita ngambil 50%. Itu benar-benar kita ngelihat itu target yang menurut kita achievable buat kita as a disruptive player. Dan kita juga apa yang kita believe adalah untuk grocery ya, ini gue ngomong pre-COVID, waktu untuk grocery itu memang experience-nya bukan mindahin semua dari offline ke online, tapi kombinasi antara online dan offline. Oleh karena itu, dari total spending sebuah household, kita nargetinnya 50%. Sebenarnya nggak ada scientific ya. I see. Dan tadi lu di awal lu bilang bahwa di market ini orang nggak terlalu buying on the convenience gitu kan. So is it this market di Indonesia, is it about everything is about the cost price gitu? Kalau Very sensitive terhadap price? Kalau cost itu kita ngelihatnya it's a hygiene factor lah. Lo harus kalau di grocery apa ya? You don't need to be the cheapest of every SKU, tapi paling nggak persepsi orang tentang your brand, your price is competitive lah. Nah itu yang it's a hygiene factor. Of course, misalnya lo bisa bilang, oke, gue bakal 5 atau 10% lebih murah dibanding yang paling murah. Ya, of course everyone will go to you. Tapi kan ya that's not sustainable kan. Kalau menurut gue atau menurut kita, yang kita lihat dari segi pricing itu, pricing yang penting kita kompetitif, dalam artian kita nggak perlu paling murah di semuanya, tapi orang melihat kita sebagai value for money lah, competitive pricing. Nah, cara kita win the market, or at least how I see we will win the market, itu adalah we become a very boring service, di mana kenapa boring? Karena we're so reliable, everything that everything that you expect, you don't expect what, I don't know how to say, tapi kalau sekarang misalnya gue belanja di Happy Fresh atau di service yang lain, gue masih ada pertanyaan, kira-kira alpukat yang bakal dikirim sesuai sama yang gue mau nggak ya? Ini yang mangga yang gue dapat bakal sesuai yang gue mau nggak ya? Nah ini yang kita nganggapnya ini belum boring lah, dimana
Kita belum jadi utility service. Nah, maunya kita targetnya sebagai utility service di mana ya udah lo nggak usah mikir, pokoknya apa yang lo mau ya kita datang dan kita ya, apa namanya datang dan benar-benar sesuai kebutuhan. Soalnya kan beda sama let's say fashion atau apa, grocery kan ya supposed to be boring kan. This is something that every household do every week and every month, jadi nggak perlu fancy, nggak perlu apa ya. Misalnya gue lihat kayak Amazon Fresh juga kan ya nggak apa ya, nggak fancy, nggak apa ya, tapi ya very reliable. Nah, kita juga strive sih ke sana. Consistent dan reliable. Nah, yang quite challenging dari bisnis online groceries kayak lu kan sebenarnya lu two-sided business kan. So you have the consumer who buy your product, and then you have your partner atau supermarket to work with you gitu kan. So how hard di awal-awal apa lu dealing sama like big brand kayak I don't know Range Market atau apa gitu kan. Dan sebagai company baru mulai gitu kan, apakah mereka dengan gampangnya langsung percaya atau gimana tuh? How to convince ya mereka big corporation ini? Gue sampai nggak bisa dijawab tuh. Zaman kita pertama kali muter-muter ke supermarket datengin satu-satu ya, lo bayangin aja nih, kita datang dan waktu itu tahun you guys need to remember ini 2014 ya, 2014 online grocery itu belum ada. Misalnya gue datang ke Gojek juga baru mulai muncul akhir 2014 tuh. Ya, nah kita datang ke sana mau online nggak, mau partnership online nggak? Of course semuanya dengan dengan sopan nutup pintunya kan, karena number one who are you, terus kedua apa sih online grocery itu, konsep apa buat mereka kan very very foreign kan. Nah, very lucky waktu itu kita berhasil nge-convince tuh lucky lagi kan, gue juga bilang bener bokap lu bener Range Market Group kita berhasil convince. Once dia convince, mulailah gampang untuk nge-convince yang lain. Kenapa? Karena udah ada contohnya kan. Nah, di Indonesia kita nggak di Malaysia kita nggak selaki di Indonesia. Jadi di Indonesia kita waktu itu pas launch pembukaan pertama, si Range Market itu udah jadi partner, ya kan? It's a success story lah. Dan ya waktu itu emang target kita, pokoknya kita mau launch dengan partner yang reputable lah. Nah, di Malaysia targetnya sama, kita juga maunya gitu, tapi kita nggak berhasil nge-convince partner atau supermarket yang kita omongin. Nah, akhirnya yang kita lakukan apa? Nah, waktu itu kita ngomongin, jadi misalnya kita nggak berhasil convince supermarket, we do cowboy style gitu, kita ngomongin. What's cowboy style? Cowboy style itu basically kita belanja aja gitu. Nggak. Exactly, kita belanja semua yang mereka jual kita beli, kita bawa ke kantor, kita fotoin satu-satu. Nah, yang ada cerita lucu ya, maksudnya in a way ini lucu tapi realitanya ini nggak lucu. Jadi ada salah satu pegawai kita yang di Malaysia, nah dia itu kan yang ngebeliin barang ke supermarketnya nih, sampai ditangkap polisi gara-gara polisi bingung, why are you buying so many things? Dan benar-benar ditangkap polisi dan udah gitu so many things belinya satu-satu lagi. Enggak, belinya banyak, cuman karena kan untuk foto doang. Oh iya, satu item. Ya itu suka duka di awal sih. Ya tapi itu kan is a part of hacking di awal ya, I think. Nah kalau tadi ya, tadi gue baru shoot video podcast sama Gibran juga, dia juga cerita waktu the customer 10 yang pertama, alasannya akhirnya mereka mau jadi customer karena kasihan sama Mas Gibran, karena Mas Gibran konsisten datengin mereka terus sampai akhirnya mau. Nah, di Range Market tuh kuncinya apa ya kalian bisa dapet itu? Is it relationship atau? Relationship. Jadi again,
someone knows someone, yang someone knows the higher up, yang akhirnya ya. Jadi kalau kalau di apa di kita network itu kan masih sangat powerful kan, ya nggak usah di Ya, kita, anywhere lah, anywhere di network tuh mana-mana ya. powerful kan. Ya, Misalnya misalnya gua kasih contoh yang di Malaysia itu, di Malaysia kan ibaratnya kita nggak nggak lucky enough buat tahu someone yang akhirnya kenal sama ya, supermarketnya kan, ya buktinya kita ya nggak dianggap, ya kita nggak dapet, ya akhirnya kita nggak dapet partner. Nah pas kita udah dapet di Indonesia, udah dapet contoh, bisa ngeliatin data, ya akhirnya dia mereka pelan-pelan mau jadi partner. hmm, Tapi lucunya, bukan lucunya sih, maksudnya apa ya mungkin expected kali ya, pas misalnya kita fast forward setahun 2 tahun, ya mereka sekarang udah sangat terbiasa, atau udah sangat familiar dengan konsep online, jadi ya udah gampang banget nge-convince partner baru. Jadi malah di akhir-akhir partnernya yang datang ke kita gitu. I see. Nah, di waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol, eh Jar, lu sebut culture beberapa kali ya. I mean, engineering culture, experimenting culture gitu kan. So, apa sih yang sebenarnya untuk startup perlukan di awal banget as a culture gitu kan supaya kuat banget gitu. Kalau startup apalagi yang fokus di produk ya, teknologi company, kalau menurut gue pengalaman dari kemarin atau ya dari sekarang, experiment culture itu, culture of experimentation itu is very very important. Kenapa? Karena yang gue percaya adalah, jadi kan misalnya kita ada produk, definisi produk kalau di gue kan tech sama produk jadi satu, terus ada bisnis, ada marketing, ada whatever lah ya. Misalnya kita ngeganti I don't know, button, atau ngeganti warna button or whatever lah, very simple thing. Nah, atau ya mungkin lebih kompleks lagi, misalnya kita ganti flow dari suatu flow. Nah, tech sama produk ini kita nggak bisa tahu 100% for sure bahwa changes yang kita lakukan ini impact ke suatu bisnis atau tidak, atau impact ke bisnisnya seperti apa. Kenapa? Karena kan ya as you know, kan di eksternal banyak banget yang terjadi. Bisa aja pas kita deploy ini, marketing lagi nge-push promosi, bisa aja pas lagi gini PPKM lagi ditutup jadi turun. Nah, the only way buat produk bisa tahu bahwa yang ini impact-nya benar-benar gara-gara kita, kan ini cuman dengan cara A/B testing kan, dimana dengan A/B testing kita tahu kita bisa nge-split dua user base ini, di mana kondisi dari eksternalnya kan exactly the same. Jadi misalnya kita lihat uplift ada di sini, ya kita as a tech product kita bisa pinpoint for sure that this is due to what we just did or what we just released kan. Jadi experimentation culture kalau kata gue it's very important. Tapi at the end juga nggak gampang sih. Jadi kayak kita pun ya kita masih pelan-pelan menuju ke arah sana. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan gue terakhir buat lu, Jar. Ini mungkin tips ya, kan lu pernah, gue selalu bilang you are one of the legendary kan. Lu bangun Koprol, diakuisisi sama Yahoo, terus lu ngebangun Icehouse. Icehouse also one of the best developer ya di Indonesia. Sekarang lu ngebangun Happy Fresh gitu kan. In terms of hiring team di early stage gitu ya, sebenarnya tadi kan lu juga ngomongin culture, experimenting gitu kan. Kira-kira kalau tips untuk para founders di sini untuk tahu how to hire the early team di awal tuh seperti apa sih? Ini last question dari gue nih. Ya, gue mungkin nggak bisa ngasih tip. Kenapa? Karena gue termasuk again balik lagi ke orang yang cukup beruntung. Kenapa? Karena gue punya network of team atau network of developer lah ya, berdasarkan dari historical gue. Kenapa? Karena gue kan dulu
pas di zaman di Yahoo, gue beruntung banget tuh di mana pada saat itu tuh mungkin tahun berapa ya? Gue lupa. 2000, I don't know, 2011, 2000, lupa gue. 2012 kali ya. 2012 itu hiring talent, engineers, terus lo pakai nama Yahoo itu gampang. Kenapa? Karena zaman tahun itu teknologi company di Indonesia belum ada. Waktu itu kalau nggak salah siapa tuh namanya? Multiply, kalau nggak salah Multiply Ya, baru multiply. beberapa tahun setelah Yahoo dia baru buka office di sini. Jadi waktu itu kita pas di awal kita nggak ada kompetitor tuh. Jadi gue waktu itu hiring gampang banget dan benar-benar bisa dapetin top talent yang ada di sini. Nah pas gue udah mau cabut, baru tuh mulai ada Multiply, baru ada Lazada, Zalora. Nah itu baru marketnya udah mulai booming tuh, market buat talent market lah ya. Nah tapi gue lucky enough pernah kenal sama this group of engineers di awal pas kita di Yahoo kan, which is semuanya top talent semua dan mereka grow dan akhirnya mereka punya tim lagi dan segala macam yang akhirnya di venture gue berikutnya pun ya gue masih sama grup grup people yang sama sih. Jadi ada yang gue pernah maksudnya dulu bareng di iSauce atau yang dulu bareng di mana-mana ya di Yahoo. Nah ya mungkin gue nggak tahu sih ini bisa jadi tip atau enggak. Ya nomor satu sih ya balik lagi network ya, di network di mana lo bisa nge-leverage maksimum network yang lo punya. Oke, thank you Jar for sharing your journey as a founder of Happy Fresh dan tips-tipsnya yang menarik. Ya bener sih, bangun building startup Indonesia exactly what Fajar ceritain. There's a lot of challenges. Thank you for sharing, sehingga semoga ini tips-tips yang kadang banyak tuh startup founders yang masih galau dengan beberapa challenges, convincing enterprise susah banget gitu kan, atau doing the A/B testing, experimenting susah banget gitu kan. Semoga nanti di dalam coaching sessionnya Impact tuh bisa langsung ketemu sama Fajar juga dan bisa langsung diskusi dengan Fajar. Thank you so much Fajar. Sehat-sehat selalu. Selamat siang Jar. Thank you ya. Oke, halo.